Piercing sakit gak sih kak? Bolongin kupingku udah rapet karena gak pakai anting, pengen bolongin lagi takut. Nggak tahu, ini tuh nggak sakit tahu. Aku tuh waktu awal-awal tuh bentukannya dia kayak tembakan gitu kan. Jadi dia nembak langsung masuk. Waktu itu tuh ini tuh ditemenin sama Bangsen nih nindiknya. Jadi nggak sakit gitu. Halo Sinta. Premannya Nevel ya. Premannya Nevel gitu. Kapan botaknya? Nanti ya. Aku trauma botak sebenarnya. Melihat pertumbuhan rambutnya kayak waktu zaman-zaman debut di awal tuh kayak jelek gitu. Tuh kan, gak bisa lagi aku bayangin kalau botak. Kalian bayangin kayak aku botak terus badan aku segede ini guys. Kalian ngeliatnya tuh kayak makin kayak om kayak Deddy Corbuzier. Nggak kayak Deddy Corbuzier sumpah. Aku bisa membayangkan aku botak, badan segede gini, udah vibesnya tuh makin kayak bawa bapak punya cucu. Bawa bapak punya cucu, sumpah. Cucunya 2 lagi. Koil part rap favorit di lagu apa? Part rap favorit ya. Part rap favorit aku nanti pas comeback. Tapi kalau misalnya ditanya lagu yang sekarang kita punya, aku lebih suka Addicted to You sih. Addicted to You tuh kayak pas gitu rapnya. Kak, udah makan belum? Udah dong. Bentar, kita pakai. Stop ya, jangan ngomong-ngomong comeback kalau belum jelas. Kita pakai ini deh, kita pakai kartu andalan. Tapi gimana? Kita emang tipenya tuh ngebadut guys. Jadi kayak kalau misalnya ngomong comeback sekarang, siapa tahu beneran comeback gitu. Kok temenin aku makan ya? Oke. Trauma kata comeback aku mah. Kita tuh yang mempelopori ngomong comeback, tapi nanti beneran comebacknya nggak tahu kapan gitu. Yang badut idolnya masa. Itu biasanya jadi badut guys. Comeback kan kembali ya kok. Iya, kita kembali kok. Konsepnya siapin hati aja. Iya betul. Kan kayak zaman-zaman awal-awal kayak kita ngomongnya comeback, tiba-tiba beneran comeback gitu. Itu konsep kita emang kayak gitu guys. Tapi nggak tahu kapan comebacknya. Nah iya benar, yang penting ngomong comeback tapi spesifik tanggalnya mah yang masih goib, bener. Jadi jangan berharap lebih kan. Iya, santai aja. Yang penting ngomong comeback dulu aja gitu. Kok freak side freak side aku apa ya? Freak side aku apa ya? Bingung sih.
contoh freak side tuh gimana coba? Aku nggak terlalu ngerti sih. Karena kayaknya emang aku udah freak gitu. Makan dulu ya kopi. Gue gak ngerti freak side aku tuh apa ya. Tapi kayak kalau ngirim-ngirim meme tuh, meme tuh freak side gak sih? Oh nggak, ini americano guys. Koyul bakal ke Mall Casablanca gak, soalnya banyak acara tanggal 25, nggak tahu. Doain aja kita di ini ya, di invite. Ini americano kok guys, americano. Ya coba kelihatan di sini kayak jadi teh gitu. Habis minum americano malamnya bisa tidur kah? Bisa sih tetap. Masih belum ketebak. Masih belum kejawab freak side-nya apa maksudnya. Americano yang pahit ya, yang pahit. Aku minta gula dikit sih, dikit banget. Karena lagi nge-cutting gula kan. Aku ada di mana? Aku ada di Jakarta Barat, lagi nongkrong. Begitu. Halo guys yang baru join. Contohnya Daryl freak side-nya jadi barudak emo. Enggak. Gimana ya, freak side aku apa ya? Freak side maksudnya kayak alter ego gitu kah atau gimana sih? Aku bingung sih ngejelasinnya sih. Ya udah, kamu berarti normal. Soalnya freak side aku tuh biasanya ngirim meme aneh aja sih gitu. Koyul, halo Naderil, halo Katita. Kak, pempek apa dimsum? Aku pempek sih. Aku kalau disuruh pilih pempek sih daripada dimsum. Tapi kalau ada dimsum aku juga makan dimsum. Kau udah ngajak sih ngopinya, ayo sini. Nanti dibayarin sama kamu sendiri. Daryl Neville nih, dia nih barudak emo kalian nih guys. Ya ini kita nongki virtual guys. Espresso or americano? Aku americano sih. Sherlock, buset Sherlock. Ih, nggak bisa Katit. Ih, nggak bisa Katita. Bentar. Udah Katita, udah aku pencet. Udah aku pencet tadi. Cuma nggak bisa kepake lagi. Udah hilang. Kalian harus coba americano sih, karena sebenarnya americano itu bisa jadi energi sebelum nge-gym sebenarnya gitu. Cuma aku prefer minum americano setelah nge-gym sih. Biasanya aku pas lagi sebelum nge-gymnya aku minum kayak multigrain atau kayak minuman-minuman yang apa sih kalian tahu, kayak kacang, berbagai kacang di blender dijadiin kayak semacam minuman gitulah kalau kalian tahu. Aku bingung juga sih ngejelasinnya. Mau snack aja apa ya? Ya pokoknya apa aja deh. Aku minum americano kalau udah stres banget sama kerjaan.
Gak apa-apa, gue ngikut lu aja Aku makanan. juga bingung masalahnya. Apa ya kita? HCT, Yakult, apa biasa? Risol smoke beef. Berapa ya? Gue pengennya lumpia gitu. Itu aja risol aja. Risolnya isi 4. Risolnya isi 4. Maksudnya 2 dipotong jadi 4. Tapi gede-gede. Tahu kan kayak risol smoke beef. Oh. Level menuju Gapura Kabupaten, let's go. Lebih milih americano atau kita? Ya kalian lah guys, gila. Damn, aku pilih americano. No, aku pilih kalian kalau disuruh pilih. Kecewa jawabannya, terserah aku ikut aja. Oh, apa sekali-sekali lah. Americano tuh nambah energi buat ngelakuin sesuatu gak sih ya? Seberapa dem hari ini diwakilinnya dengan dem ya. Dem tuh 3 dem. Dem capek banget. Aku minum americano selalu 2 shot. By the way, aku minum americano ini kadang cukup, enggak, biasanya kalau misalnya aku beli kopi kenangan gitu ya, kesebut ya udahlah, siapa tahu jadi BA aja. Aku bisa minum kopi kenangan itu, misalnya minum kopi kenangan mantan gitu ya, aku biasa less sugar, aku tambahin shotnya lagi, jadi double shot. Apa sih? Damn, buaya baru. Fred kata gua, bullshit. Astagfirullah. Semua akan pret pada waktunya. Aku bingung deh, kalian tuh bertanya pilih americano atau kalian. Terus aku jawab pilih kalian, kaliannya malah ngomong itu gombal. Ya udah aku pilih americano aja deh. Kalau aku milih kalian aja, kalian bilang pret, aku berasa dikecewain. Gak bisa nih kayak gini nih. Aku pilih americano. Kapan main sama Bang Sen? Nanti ya. Intinya cowok selalu salah, ya itu nggak apa-apa. Tidak percaya omongan cowok kecuali Steve. Ya Steve soalnya cewek, makanya kamu percaya. Gaslight. Lalu kalau udah minum kopi tetap udahannya minum air putih ya, biar giginya nggak hitam. Crush Issue Final Boss, gokil. Steve cowok yang dapat dipercaya, iya karena dia cewek. Soalnya kalian pasti percaya girls apa sih biasanya kata-katanya tuh girls with girls gitu kan. Itu kan makanya kalian percaya. Girls with girls. Kuping dia langsung panas gak sih diomongin sama Koyul? Enggak, dia enggak. By the way, sulking tuh apa ya? Sulking DF tuh apa ya? Lebih percaya Cahyo orang Depok. Kesel banget. Oh, sulking itu pundung. Cowok yang beda dari yang lain. Iya, dia cewek berarti. Kok gak mau nge-space lagi? Ya nanti aku nge-space ya. Wih, thank you Fami Fai. Welcome yang baru join. Space bahas apa ya? Gak tahu, bingung. Aku mau bahas isu-isu yang sekarang. Kan bisa aku ngobrolnya kan langsung ngobrolnya to the point ya, apapun itu ya kalau di space ya.
Tapi kayaknya isunya nggak enak kalau aku bahas. Malam. Parah bet ngatain pacar aku cewek. Iya. Omongan cowok susah dipercaya kecuali omongan Bang Steven. Oke. Malam chaos ini. Info-info kok kalau nge-space, oke. Kalian ramen gak guys? Kalian ramen ya kalau aku nge-space? Kadang aku kadang bingung gitu kayak kalau nge-space itu bahas apa gitu ya. Maksudnya kayak kalau bahas random gitu bingung juga sih mau bahas apa ya. Koil baik juga kok. Enggak, aku nggak baik. Lebih percaya Tuhan yang Maha Kuasa, benar. Harus percaya Tuhan guys, jangan percaya manusia. Jangan pernah percaya manusia. Boleh sih, tapi aku trust issue-nya tinggi, jadi jangan percaya manusia. Gak apa-apa, dicepuin aja guys, dicepuin. Semakin kalian cepuin ke Steve, semakin membuat energi buat diri aku gitu. Kenapa orang-orang random ya berubah-berubah kelakuan? Aku juga gak sepenuhnya baik. Ya karena kalian di lingkungan yang berbeda-beda guys. Pasti gitu. Kayak kalian mau di lingkungan satu, pasti kalian berubah. Entah jadi jahat, ntar tiba-tiba di lingkungan kedua kalian bisa baik. Kan tergantung kondisi kalian di lingkungan tersebut. Kok space-nya bahas bubur diaduk versus bubur gak diaduk? Mending kita bahas siomay pakai bumbu kacang atau siomay pakai bumbu saus nanas. Semua bermuka dua cuma gak ketahuan. Iya benar. Semua manusia tuh mukanya dua guys. Ini aku mukanya sekarang kayak gini, nanti besok aku mukanya gini. Gitu. Kalian tahu gak sih saus yang kayak di ikan gurame digoreng terus dikasih saus nanas? Kalian tahu gak sih? Kayak kuahnya kayak kuah merah gitu. Kok kalau Liven ngejar kok kabur gak? Aku kejar balik sih. Kita lihat siapa yang bisa bertahan untuk dikejar. Kita harus jadi manusia yang kompetitif. Jadi kalau misalnya Liven ngejar, aku kejar balik. Gitu. Kalian tahu gak sih meme yang itu yang kayak beras kita habis, ya udah kita lihat siapa yang mati duluan. Kalian tahu gak sih itu? Tahu gak meme-nya? Yang beras kita habis nih, oke kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Siomay pakai bumbu kacang lah. Endingnya malah kejar-kejaran. Aku tidak mengejar Neville sampai ke tempat istirahat. Harus tahu aturan. Kayak tahu tuh siapa. Nggak boleh gitu guys. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kayak gitu Sinta. Bumbu kacang bikin jerawatan ya? Iya kayaknya deh. Aku nggak terlalu sensitif sama kacang sih, tapi aku jarang makan kacang.
Tim Jasuke atau Gung Suju? Gung Suju tuh apa? Jagung susu keju ya? Jasuke tuh jagung susu keju juga, bedanya apa? Gung Suju, jagung susu, ya keju kan, bener kan? Greget pengen kuncir rambutnya, aku nggak bisa dikuncir guys rambutnya, nggak bisa, belum bisa dikuncir. Ini style rambut-rambut towing, kayak aktor-aktor China. Jasuke, Jae-sung Honjek. Aku juga tim Jasuke kalau kayak gitu. Kayak tim Naspat sama Nasdaq. Iya bener, sama aja kayak nasi padang sama nasi padang juga. Halo Koko Sentil, halo. Halo guys, halo Naps. Nasgor apa Nasreng terus? Oke, kalian pilih. Kalian kayak ini nih. Pilih milih cireng atau areng. Enggak deh, nggak jadi. Koshinche sudah mendekat, iya betul. Terus ketika perayaan tahun baru China gitu ya, yang paling males adalah nanti ditanya adalah kapan kamu udah nikah, kapan kamu nikah, gimana kerjaan, apalagi biasanya pertanyaan-pertanyaannya, kerja di mana, pertanyaan-pertanyaan yang alay banget ditanyain sama keluarga-keluarga kolot. Lagi di mana? Aku lagi di luar, lagi nongkrong. Betul. Koil udah tahap ditanya. Iyalah, pasti ditanya lah. Ya aku bodo amat sih. Kalau ditanya kayak gitu, kayak aku cuma nanya kayak angpaunya mana gitu. Udah. Kalau nggak ngasih nggak usah nanya. Untung aku kalau Shinsha selalu show. Maksudnya show tau apa? Kamu fashion show. Iya kan, bener kan, dia yang enteng ngomong, kita yang jalanin. Kayak dikira nikah tuh tinggal ke rumah doang tuh, nikahnya di rumah aja tuh. Mending aku belum nikah tapi aku bisa dapet duit dulu gitu. Jadi kayak nggak apa, kasih aja duit, terserah mau ditanya apa aja. Jawab aja besok kok. Ntar kalau misalnya aku jawab besok nih, ntar ditanya calonnya siapa, anaknya gimana, emang kamu kerjanya bisa menghidupin dia, aduh, emang gajinya berapa, aduh. Pertanyaan-pertanyaan basic yang gak perlu dijawab gitu. Hush, jangan ngomong-ngomong nikah, kayak dulu baru nikah, betul. Tapi kalau misalnya nunggu kaya, kapan nikahnya guys? Aku tuh mau nikah, tunggu, tiba-tiba ternyata aku dibilang kalau aku itu keluarga orang kaya banget gitu, kayak di film-film pendek yang deracin-deracin gitu, kalian tahu gak sih? Sekarang tim ketemu Salim bentar, balik ke kamar. Aku nunggu itu dulu.
tiba-tiba kayak ternyata anak orang kaya gitu kan, terus aku baru bilang kayak ya nikahnya besok gitu. Atau tunggu dibilang pewaris keluarga yang baru mau kawin. Betul. Tunggu hidupku tuh bener-bener kayak deracin-deracin yang film pendek gitu, kalian tahu kan? Kayak ternyata dia keluarga kaya, ternyata dia anak adopsi gitu. Nah aku tunggu yang kayak gitu dulu tuh. Enggak lah, aku juga, tapi kalau misalnya kalian nanya nikah gitu ya, kayak mungkin umur ideal aku buat nikah kayak umur 35-an deh. Tapi kan kalau misalnya ditanya kayak cewek kapan bisa nikahnya gitu kan, umurnya kalau misalnya ngikutin umur kayak cowok gitu kan 25 ke atas kan kalian kan punya mekanisme tubuh ya yang katanya ada menopause segala macam itu. Jadi sebenarnya kayak aku nggak kemakan itu juga sih, kayak ya udah toh nikah juga bukan cuma buat anak doang gitu kan, kayak kan sebenarnya kelangsungan hidup panjangnya gitu. Jadi kayak buat apa cepet-cepet juga nikah cepet aja ada yang selingkuh, nikah cepet aja ada yang keluarganya berantakan. Jadi kayak ngapain buru-buru gak sih? Nah itu tuh kalau nikah nggak bisa dapet angpau. Bener, aku mau jadi orang yang ngumpulin angpau gitu. Child free bang. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya ya guys ya, sebenarnya di timeline Instagram aku tuh rata-rata semua teman-teman aku tuh udah pada nikah guys. Nggak semua sih, tapi kayak beberapa tuh kadang kayak kalau scroll gitu ada aja nikahan. Bahkan kayak yang umurnya di bawah aku tuh udah nikah segala macam. Tapi kayak bodo amat lah. Aku cuma mikir kadang kayak berapa lama mereka, aku cuma kadang mikir kayak berapa lama mereka bakal bertahan gitu sih. Begitu. Jahat sih mikirnya, cuma kayak ya kadang suka mikir jelek kayak gitu aja sih. Kok skincare rutin kamu apa aja? Ini sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, kalian pasti kesel sih sama aku, tapi ya udahlah ya. Skincare rutin aku adalah air keran rumah doang. Gitu. Kalian kesel gak guys? Aku nggak pakai skincare apa-apa. Bahkan Iki, Steve, Depi suruh aku pakai sheet mask gitu, aku kayak nggak terbiasa gitu loh. Bukan nggak terbiasa sih, cuma aku nggak ada keinginan untuk pakai itu sih. Sumpah kalian kok gitu sih? Aku seriusan cuma pakai air keran doang anjay. Bohong, pick me dia. Apa sih? Kesel banget. Ini tuh sebenarnya aku masih ada beruntusan kecil gitu loh guys. Kalian tuh bandinginnya sama muka Steve yang selalu perawatan segala macem, mukanya sampai sebagus itu. Ini aku masih ada beruntusan juga. Ini tuh cuma pakai filter doang guys nih sebenarnya nih ya. Aku matiin nih filternya nih. Bentar ya, matiin dulu filter nih. Ini kalau nggak pakai filter juga mukanya be aja guys, no. Jerawat, flek hitam. Ini tuh cuma filter doang guys.
air yang ngandung skincare ya. Sumpah kalau semua air tuh bisa punya kandungan skincare, aku pakai air itu terus tuh. Enggak. Aku nggak pundungan guys, cuma kayak apa sih gitu. Bukan gengsi sih sebenarnya, kayak aku nggak punya banyak duit untuk maintain skincarean gitu guys. Kecuali kalian mau bantu menjadi donatur aku untuk skincare, aku sih nggak apa-apa. Jadi makanya aku pakai yang seadanya aja gitu. Itu aja di rumah aku punya Senka buat cuci muka. Itu pun juga aku pakai kadang kalau misalnya emang lagi pengen dan muka lagi emang berat banget gitu, baru aku pakai. Kamu pick me juga, aku pick kok. Ya aku jadi cowok pick me kali ya. Definisi pick me kalian tuh kayak gimana sih guys? Aku kadang bingung deh. Kayak cowok pick me, cewek pick me. Kalau cewek pick me mungkin lebih kayak ke kayak Wonyong gitu ya, pick me banget gitu. San selamat kau, saya habis nge-gym aku guys. Kita senggol biar Steve kesel. Definisi pick me kalian kayak gimana sih guys? Menurut kau pick me-nya cowok gimana? Pick me-nya cowok gimana? Aku gak kebayang sih sebenernya pick me-nya cowok tuh kayak gimana. So ganteng kali ya pick me ya? Pick me tuh, so ganteng tuh termasuk pick me gak guys? Pick me or red flag? Aku lebih baik jadi cowok red flag daripada pick me. Karena aku belum tentu bisa pick me, jadi mending red flag aja sekalian. Cowok caper gimana? Cowok caper gimana ya? Gak kebayang sih. Kalau di aku cowok yang pick me itu yang patriarki. Emang patriarki pick me? Iya sih, kalau terlalu ngatur banget. Nggak tahu juga sih. Aku nggak tahu definisi pick me itu kayak gimana sebenarnya. Enggak kok, ini nggak nge-lag. Nah ini dong guys, noncalan tuh apa sih noncalan? Aku taunya noncalannya tuh yang ini. Aku taunya yang itu. Olahraga yang lagi kamu suka ya apa? Gym sih. Gym. Halo Koyul, halo Winnie. Bang Yol, aku dapat salam dari Astrid. Halo Astrid. Koyul semilenial apa deh? Aku Gen Z guys, bukan milenial. Oh, merasa dirinya beda sendiri tuh pick me. Kalau noncalan tuh apa noncalan? Pick me tuh selalu pengen jadi pusat perhatian, mau itu perhatian cowok atau cewek. Enggak sih, aku nggak ini sih. Aku nggak se-pick me itu sih, kayak lu suka ya bodo amat. Lu suka ya udah, lu nggak suka ya bodo amat gitu. Oh iya, suka K-pop gak suka dong. Iya tahu, 97 tuh Gen Z guys. Aku tuh masuk ke Gen Z. Milenial tuh 97 tuh masuk Gen Z. Milenial tuh Jeremy tahu. Jeremy tuh milenial tahu. Hari ini lama banget ya, giliran minggu cepet banget. Nah, iya kan, bener kan? Weekdays tuh terlalu lama guys. Weekend tuh cepet banget sumpah. Jadi selalu di momen yang tepat. Aku maunya Gen Halilintar. Aku nggak mau jadi Gen Z, Gen Millennium. Oh noncalan tuh bodo amat. Oh noncalan tuh bodo amat artinya.
Nge-gym berapa kali dalam seminggu? Biasanya 4 kali sih. Genji mulai dari 96 ya, bukan 97 ya. Iya kan, benar kan. Jere tuh, kelahirannya Jere tuh milenial. Genji tuh, aku sampai Iki tuh Genji tuh. Aku sampai Iki, Daryl tuh Genji. Aku Steve Z, aku Steve Z, Daryl sama Iki tuh Genji semua. Jere doang yang milenial. Noncalan tuh kayak orang bodo amat tapi diam-diam kayak oh iya aku noncalan sih. Kayak gitu kan yang kontennya itu kan. Cigem naneng kaliwan hey ada gana piece of life. Gitu. Iya, Jere milenial sendiri, benar. Hah? Rese apa ya? Aku noncalan guys. Gimana? Santai. Kajere awet muda makanya kayak Genji enggak? Nggak setuju? Itu gen aja gen. Dia gennya bagus aja. Oh noncalan tuh acu tak acu, iya. Merinding gue liatnya maksudnya. Tapi emang Jerry gennya bagus tau mukanya. Sama kayak Steve. Apa ya dibilangnya ya? Apa sih bilangnya mukanya tuh nggak ada pori-pori gitu. Oh, iya imut iya imut. Kapan comeback lagi? Ditunggu ya. Tapi mukanya Steve tuh kayak gak ada pori-pori gitu loh, gak ada pori-porinya gak gede gitu bilangnya. Sedangkan aku mukanya pori-porinya gede gitu. Ikhlas gak kok jawab imutnya? Enggak ikhlas. Koyol kalau ikut Steve jadi vegan mau gak? By the way itu sebenarnya di rumah aku itu kalau misalnya masakan orang tua aku gitu ya, mama aku rata-rata tuh sebenarnya semuanya sayur. Aku kadang kayak aku kan makannya picky ya, jadi kadang kalau misalnya terlalu banyak daging aku nggak tahu kenapa milihnya tuh sayur gitu rata-rata. Kecuali kalau misalnya emang ada kayak makanan yang emang aku suka gitu baru aku makan. Treatment lah bang, jadi donatur bang. Suka masakan apa nih? Aku suka masakan mama sih. Aku suka mama aku kalau masak sambal ebi itu aku suka banget. Pokoknya kalau misalnya aku disuruh pilih makanan favorit gitu ya, ketika dunia ini hancur gitu ya, aku cuma mau sambal ebi buatan mama aku di stok banyak banget gitu. Bukan donatur, dilarang ngatur, noncalan banget itu. Oh iya, itu noncalan kah? Aku nggak ngerti sumpah. Itu noncalan kah? Tahu semua sayur aku nggak terlalu problem sih. Semua makanan kayak aku nggak terlalu problem sih. Kecuali daging yang dimasak, direbus ya aku nggak suka. Aku picky eater soalnya. Kalau daging-daging gitu aku picky eater.
aksesoris wajib kamu apa kok? Aksesoris? Nggak ada sih aksesoris wajib. Tapi kalau misalnya mau tampil itu aksesoris wajib aku cincin sih. Cincin yang biasa aku pakai tuh yang ada gambar. Biasa aku taruh sini, sini. Pokoknya harus ada cincin. Kalau tampil ya cincin. Kalau nggak cincin sarung tangan. Mau gak dibuatin sambal rotan masakan khas Dayak? Mau dong, coba dong. Makanan yang koyol tak suka. Apa ya? Itu sih daging yang direbus-rebus gitu, daging yang direbus cuma pakai kuah bening gitu aku nggak suka sih. Aku picky yang bagian itu doang. Kenapa cincin? Karena kalau misalnya cincin tuh enak aja gitu loh dipakai di tangan gitu, dan ngerasanya kalau misalnya tuh nggak ada tuh kayak kurang aja gitu, kayak ada yang kurang aja gitu. Ini aku nggak suka ya kalau kuah-kuah gitu ya. Ini ngomongnya kuah bening ya. Daging B2 gitu aku nggak suka kalau di kuah bening gitu. Ayam juga aku nggak suka. Sapi nggak suka. Kambing apalagi tuh nggak suka. Oh soto daging gitu ya, ya yang kuah bening. Iya kalau kuahnya bening gitu semua aku nggak suka. Pokoknya kalian ngebayangin ya guys ya. Misalnya sapi, ayam yang baru kalian potong, terus kambing B2 itu kalau misalnya kalian cuma rebus dikasih kuah, misalnya ditambah kayak bawang putih atau apa gitu, aku nggak suka sama sekali guys. Ikan apalagi, pokoknya semua yang dibentuk dalam rebusan kuah bening itu aku nggak suka. Tapi kalau misalnya udah ada kayak kecap atau misalnya tiba-tiba kayak rawon gitu ya, itu aku udah kayak oh ya nggak apa-apa gitu. Nah kalau opor ayam tuh kuah bening emang ya. Setahu aku opor ayam tuh kayak kuning gak sih? Kuah kuning gak sih? Nah iya kalau misalnya kayak malatang hotpot gitu, enggak sih. Pokoknya yang bentuknya kalian kayak misalnya ayam utuh gitu ya. Kayak ayam utuh gitu tuh ditaruh gitu, aku nggak suka sih. Kok lo ngerasa beda gak di depan sama di belakang kamera? Enggak sih, ini kalau aku ngobrol di depan kamera emang kayak aku biasanya kalau lagi bacot aja gitu. Tapi kadang di belakang kamera lebih kayak ke introvertnya keluar banget sih. Tapi kalau misalnya dibilang presentasi aku makan daging dan makan sayur, kayaknya aku lebih banyak makan sayur sih daripada daging sih. Lebih introvert Koyol apa Daryl? Kayaknya lebih introvert Daryl sih. Aku kalau introvertnya tuh lebih kayak ke ya udah main sendiri, nonton sendiri. Kalau Daryl tuh mungkin bisa diem full gitu ya. Kalau aku kadang kayak kalau aku di rumah sendiri tuh aku nggak bisa gitu loh, kayak harus keluar gitu. Kadang kalau misalnya terpaksa nggak mau keluar, terpaksa emang harus di rumah, ya udah me time aja gitu, ngapain kayak gitu. Tapi adik kalau sama kita tengil banget. Daryl tuh sebenarnya dia introvert kelihatannya, tapi kalau misalnya dia introvert sih, tapi jadi sebenarnya dia mirip-mirip. Cuma kalau aku ekstrovert, dua-duanya ekstrovert itu. Kalau Daryl introvert, kelihatannya introvert tapi dia aslinya ekstrovert. Kalau aku emang udah extrovert, kadang bisa introvert gitu, kebalikan kita berdua.
Outdoor era ya lagi ngapain? Outdoor era ya lagi ngapain tuh di situ? Lagi nongkrong. Daryl tuh INFJ tahu. Daryl ya INFJ. Aku lupa aku NTJ atau STJ gitu. Pokoknya kayak MBTI-nya Muzan aja. Halo Karen. Ayo kita obrol lagi yuk. Nanti kali ya agak maleman kali ya. Kalian rame gak sih kalau misalnya obrol di space tuh malam gitu? Kayak jam 10 jam 11-an gitu. Koyul kesel gak sama MBTI P? Enggak sih, aku lebih kesel sama MBTI F sih. Oke, nanti kita malam obrolan brutal. Kalau sama terdekat ekstrovert, kalau gak dekat jadi introvert. Oh, by the way, kalau misalnya kalian mau tahu, aku kalau ketemu sama orang itu introvert parah, yang gak aku kenal gitu ya, itu introvert banget. Kok age gap di Neville tuh kelihatan gak sih? Enggak sih, nggak terlalu kelihatan. Ya kalau orangnya bukan night owl mah sepi. Sama aku kayak misalnya nih, aku kenal orangnya gitu, misalnya depan muka tuh misalnya aku pernah lihat dia gitu, tapi aku untuk kayak say hi duluan gitu aku nggak bisa sih, entah karena gengsi atau emang karena introvertnya tinggi aja sih. Kalau ketemu orang baru nggak bisa SKSD yang kayak halo ya, kan ada tuh orang-orang kayak gitu ya, kayak oh ya halo siapa namanya gitu, bla bla kayak gitu, aku nggak bisa. Semua member Neville wajahnya gak ada yang tua, malah muda. Aku tahu yang kelihatan paling tua di Neville kayaknya mukanya. Di Neville pernah jadi center banget gak pas waktu event? Di Neville pernah jadi center banget gak pas waktu event? Jadi center tuh maksudnya gimana? Lah aku kira Koyol sulung. Enggak, aku bungsu. Real gak bisa basa-basi banget ya kan, kayak halo ya aku Ilius gitu, kayak aku di Neville loh gitu, kayak oh ya terus gimana, kabarnya gimana ya, gak bisa. Iki paling bisa untuk mulai percakapan semuanya, dia paling bisa. Aku paling gak bisa, kecuali aku dikenalin baru aku bisa ngobrol duluan. Terus kayak kalau mau ngobrol duluan itu kadang aku ngeliat kayak nih orang, misalnya dia ngobrol sama orang lain tuh seru gak, baru aku bisa tiba-tiba nimbrung untuk ngomong. Misalnya kita bertiga nih ya, aku, temen aku yang emang temennya dia, terus mereka berdua nih ngobrolnya seru gitu ya, dan aku bisa nyambung, baru aku mulai ngajak kenalan gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kenal dan nggak terlalu asik, aku nggak bakal ajak ngobrol. Harus dikenalin dulu baru aku bisa ngajak ngobrol. Ya tergantung keadaannya juga sih, kayak misalnya oke nih, misalnya mau kenalan, dia ngajak kenalan nih, tetap-tetapan muka gitu, ya aku pasti bakal kayak halo gitu, halo duluan gitu. Tapi kalau misalnya pesen makanan, aku nggak malu tuh, kayak misalnya mau pesen apa gitu segala macem, ya fine aja gitu. Coba pose imut dulu kalau Koyol bungsu nggak.
Sebenarnya center kayak posisi tampil di tengah gitu tapi lebih dominan gitu aku nggak tahu ya. Kalau as a performance harusnya semuanya tetap ketangkep gitu ya. Kayak aku waktu itu ada momennya sih, kayak aku ke Starby, Neville ketemu sama Starby. Waktu itu aku nggak bisa tuh kayak halo ke member-membernya gitu. Iki tuh bisa halo gitu ya waktu di tender gitu ya. Kayak aku harus kayak member yang lain dulu kenalan baru aku bisa iya halo kenalan gitu. Sisanya kalau mau mulai duluan gitu kayak aduh nggak bisa sih. Nggak tahu kenapa, bukan gengsi tapi namanya tuh bukan gengsi tapi lebih kayak ke nggak bisa aja gitu mulai duluan gitu. Nah kalau Koyul HP dulu kalau bungsu. Iya. Neville gak ada center ya, kayaknya gak ada deh. Bukan malu sih, lebih kayak gimana ya? Misalnya kayak ketemu sama First gitu, buat awal-awal gitu. Atau ketemu sama, ya kalau Unity karena aku udah kenal beberapa membernya gitu ya. Kayak misalnya First deh. Atau misalnya Galaxy gitu, yang emang kondisinya belum terlalu kenal banget di waktu itu gitu ya. Untuk mulai kenalan duluan tuh bukan gak ada energi sih, bilang apa ya, kayak aku nggak bisa tuh kalau misalnya nggak sama-sama energinya terus harus kayak halo gitu, nggak bisa sih. Bukan takut sih, tapi kesannya kalau misalnya kenalan di awal tuh aku nggak mau nerima kayak SKSD banget ya orang, aku nggak mau kayak gitunya tuh. Kecuali emang dianya udah bacot dan energinya sama baru aku bisa kenalan tuh gitu. Koil pernah punya teman Gemini gak? Kalau iya gimana menurut Koil tentang Gemini? Aku punya kok banyak teman Gemini dan justru aku lebih deketnya sama orang-orang Gemini gitu. Banyak kok teman-teman aku yang Gemini. Justru aku lebih dekatnya ke Gemini daripada ke yang lain. Kalau udah kayak gitu baterai sosialnya langsung habis sih ya. Kok cek HP. Gemini yang dapat dipercaya hanya Gemini Google, betul. Nggak sih, aku bukan tim Gemini, aku tim ChatGPT. Emang nggak bakat kenalan duluan ya. How about Virgo? Kita ngomongin zodiak ya dulu. Gemini, tadi aku bilang Gemini itu orangnya seru-seru gitu ya. Tanpa aku harus gimana banget, tapi aku nyambung gitu sama Gemini. Kayak kalau ke Virgo, kayaknya kelihatannya ada gap aja gitu. Kayak kalau Virgo tuh rasanya tuh bakal ada gap aja gitu. Entah obrolannya kah atau apa tuh, kalau misalnya aku Sagittarius ketemu sama Virgo tuh kayak aku rasanya ada gap aja gitu. Ada obrolan yang nggak nyambung aja gitu. Menurut abang nih visual di Neville tuh siapa? Daryl sama aku? Enggak lah, Daryl aja sih. Daryl sih visual. Gemini seru tau, iya kan? Gimana Leo? Leo orangnya asik sih. Adik aku Leo, cuma aku sama adik aku gak terlalu deket sih, karena dia cewek kali. Terus kita sama-sama api gitu. Kayak love-hate relationship aja sih. Ramal zodiak hari ini, aku yakin semua zodiak akan kaya pada waktunya kok, tenang aja.
Makasih Naf. Sebenarnya iya sih, seru jadi temen si Gemini. Kalau jadi pasangan tuh sebenarnya agak ngeri-ngeri sedep, cuma ya gitu deh. In reality kayak siblings tuh yang love relationship gak sih, cuma Dracin yang abang adiknya akur. Nggak juga tahu, Dracin banyak kok yang adik kakaknya ternyata pemilik perusahaan tapi berebutan saham gitu, ada tahu. Jadi pasangan banyak red flag kayak iya lagi Gemini. Vokal utama di Neville siapa? Kau coba urutin dari utama ke lead. Kita tuh nggak ada begituannya guys. Kita tuh cuma dibagi dua doang, vokal sama rap. Vokal tuh ya udah Iki, Jere sama Steve gitu. Rappernya ya aku dari Lizzy. Nggak ada sih yang kayak lead vokal siapa, main vokal siapa gitu, nggak ada sih. How about Libra? Nggak tahu sih ya. Libra sebenarnya orang asik, tapi kadang ngeselin. Nama aku Libra soalnya. Koyo suka nonton Dracin ya? Enggak sih, cuma Dracin yang lewat di TikTok gitu loh, yang pendek-pendek gitu. Kalian tahu gak sih guys, yang footage-nya biasa ngambil dari footage lain terus jadiin satu cerita gitu. Kalau dancer tuh biasanya Z sih. Biasanya dancer lain tuh Z, main dancernya. Koyol bukannya center fuego ya? Enggak sih, katanya kayak center fuego ya. Menurut abang nih ya, gimana sama drama per BF-an, apalagi booming kan di Indo. BF tuh apa ya? How about Capricorn? Capricorn orangnya seru, ngomongnya ngegas aja, keras kepala sih gitu. Loh kok ngeselin? Kenapa? Itu Dracin candu, udah ketebak tapi candu. Iya kan? Emang kalian ngira senternya Fuego tuh siapa guys? Favorit 3 emoji koil tuh apa? Peace sign, emot api, sama emot yang gini. Gitu. Tahu gak kalian? Iya. Jadi pas udah ininya, oh BL. Aku nggak terlalu dulu aku nggak apa-apa kok. Aku jujur aku dulu pernah nonton BL kok. Cuma aku nggak nyangka ternyata itu BL. Dulu tuh ada namanya Hormones. Kalau kalian tahu tuh, aku baru tahu ternyata itu BL sih. Dulu tuh namanya ada satu series namanya Hormones, film Thailand. Terus ada yang si Win sama Bright itu aku lupa nama judulnya apa. Ya 2 itu doang sih aku tonton waktu itu. Capri itu isi kepalanya cuma uang, nggak semuanya juga kayak gitu kok. Oke, Humai. Oke, Teti Soju. Oh, itu audio obrot. Oh ya udah nanti kita bahas itu aja ya guys. Nanti aja bahas nanti kalian masuk space ya guys. Kita ngobrolin obrot yang itu aja ya. Tapi aku sebenarnya udah lupa sih scene-nya sih.
Obrol tuh segmen aku kalau ngobrol di space Twitter aku sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kadang kita obrolannya suka yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh banget sih, cuma kayak obrolannya brutal aja gitu, apapun dibahas gitu, tapi straight to the point. Dan di situ aku nggak bodo amat gitu loh mau ngomongin kayak apapun itu, karena ya namanya juga obrolan brutal gitu. Kayaknya aku bentar lagi pengen off deh guys. Ya asal gak Sarah benar. Nggak dong, rahasia negara dibahas. Jadi aku ingin udahan live-nya karena nggak enak kan, maksudnya kayak yang lain juga lagi nongkrong. Jadi aku nge-live sejam dulu biar kalian juga nggak terlalu malam tidurnya karena besok masih harus berkegiatan. Ya kita SS time dulu ya. Enggak. 1, 2. Iya nanti kita space. Kan ini udahan ini. Oke cukup. Ayo dong Sour Patch Kid, kamu follow Twitter aku. Pose kedua. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Apa ya? Colek lagi. Yeah. Ini tuh penasaran sumpah Sour Patch Kid ini tuh. Oh pose ini. Kita pose satu lagi. Asik. Jadi gapura. Gak Twitter bikin aku malas belajar. Kenapa? Kenapa Steve JF kamu iri ya? Bebek kamu gak kayak gitu ya? Akun Twitternya apa? Koyol Yayol kayak deh. Siap sih paling nge-gym. Duh, maaf ya aku suka kompor soalnya. Padahal tweet asik banget ya. Tweet asik banget sumpah. Mentokin sampai 22.00. Nggak bisa, aku nanti harus balik dulu ke rumah. Gak tahu aku masih polos. Iya. Kalau nyebut X itu gimana? Twitter udah ganti ya, X aja. Jadi Twitter. Jaga kesehatan Bang Yul dan Nevel, makasih. Kalian juga jaga kesehatan ya guys. Jaga kesehatan, jaga kantong dompet kalian juga, jaga kewarasan kalian menghadapi masalah, jaga juga hati kalian, jaga juga diri kalian gitu. Enggak, ini lagi sakit. Kabarin buat comeback. Nantilah, tunggu aja, kalian nanti juga lihat kok Nevel comeback. Aku cuma ngabarin doang bakal ada comeback. Maaciu guys. Nggak boleh. Harus waras, kalian semua nggak boleh nggak waras. Met malam guys, bye-bye. Jangan lupa istirahat, minum vitamin guys. Cuacanya lagi nggak baik. Bye-bye. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.